Nah, laporan publikasi ini kemarin itu agak cepat ya dari OJK itu di bulan-bulan Juli itu sudah keluar. Jadi lumayan cepat. Nah, seperti yang pernah saya sampaikan ya, jadi selama ini kan kita menggunakan Camel. Camel, tapi M-nya kan juga main proxy ya, kita menggunakan efisiensi kalau tidak salah itu ya. Jadi bisanya saya untuk bisa membandingkan dengan banyak BPR lain kan tentunya butuh data yang kuantitatif semua ya. Di Camel dulu hanya M-nya saja yang perlu kita akali. Nah, sementara itu kan sudah beberapa tahun terakhir ini kan OJK itu pengennya kita eh, berpandangan ke depan ya. Istilahnya itu forward looking ya. Jadi lihat ke depannya seperti apa. Makanya mereka menggunakan RBBR atau risk based bank rating ya. Jadi memperingkatkan bank berdasarkan resikonya. Nah, dengan metode RGEC, RGEC. Nah, ini saya tampilkan itu RGEC semuanya, namun eh, ada plus minusnya. Jadi RGEC kan memang tujuannya tadi untuk forward looking dan juga untuk berdasarkan em, risk ya, berdasarkan resiko. Namun bagi saya yang untuk menganalisa perbandingan itu susah sekali karena ini datanya kualitatif ya sebagian besar, terutama yang di komponen G. Di good corporate governance itu tidak bisa ditemukan secara kuantitatif di publikasi. Dan di selain G pun itu juga walaupun ada kuantitatifnya itu juga pasti ada diselingi sama kualitatifnya. Nah, makanya ini kami mencoba untuk eh, apa membuat proksinya ya istilahnya biar sama-sama tujuan forward lookingnya itu tercapai dan juga berdasarkan risiko, maka kami mencoba untuk membuat eh, istilahnya ini framework ya penilaian menggunakan namanya ideal. Jadi ideal itu di iya itu investment quality. Jadi kualitas investasi terdiri dari NPL gross, NPL net dan good KYD. Totalnya itu 25% eh, dari keseluruhan. Jadi bentar. Jadi ini di bobot tertinggi ya karena ini untuk menilai kualitas kredit eh, inti bisnis dari BPR itu kan kreditnya ya. Jadi bisa dibilang I itu adalah jantung bisnisnya BPR. Totalnya 25%, kemudian ada di dynamic efisiensi itu 20%. Ini untuk mengukur efisiensi BPR untuk menghasilkan keuntungan yang di dalamnya terdiri dari BOPO, kemudian biaya bunga dibandingkan DPK dan juga NIM. Kemudian di E-nya itu ada earning performance itu 22%. Ini untuk menilai BPR dari beberapa ini ya perspektif keuntungan ya. Di dalamnya ada ROA, ROE, pendapatan operasional dibagi aset, kemudian ada growth laba. Dan yang keempat ada adequacy, ini kurang lebih menggantikan capital ya. Itu untuk mengukur kekuatan modal sebagai apa ya istilahnya jaring pengaman terakhir jika ada risiko ya. Jadi di dalamnya itu ada CAR, modal inti, dan modal disetor versus aset. Kemudian di terakhir ada liquidity, 15% atau likuiditas itu mengelola bagaimana bank itu dapat mengelola likuiditas tapi ya sambil menjaga profit gitu ya. Jadi di dalamnya ada LDR, pinjaman dari bank lain terhadap KYD. Nah ini yang biasanya tidak tersorot, ini coba kami masukkan ini untuk melihat seberapa besar bank itu tergantung dari sumber eksternal selain dari nasabah. Kemudian yang terakhir ada grup DPK. Mungkin masuk ke analisanya ya. Nah kemarin kami sudah memasukkan semua BPR di Jawa Tengah plus BPR-BPR di luar Jateng yang eh, kami nilai bagus ya dilihat dari eh, base bank dari Infobank itu beberapa. Totalnya ada 235. Namun karena kinerja kita juga tidak begitu bagus ya mungkin kita tidak masuk di 10 besar. Nah mungkin ini saya langsung ke ini saja ya.
kita ambil 10 saja yang di sekitar-sekitar kita. Jadi yang eh, jadi tetangga-tetangga kita gitu ya. Mungkin kita mulai dari kita sendiri kondisinya. Jadi secara keseluruhan masih bisa dikatakan sehat ya menurut pengukuran ini. Namun memang PR utama kita ada di NPL. Jadi di sini kami ikutkan NPL Gross dan NPL Net ya. Jadi NPL Gross-nya itu bisa dikatakan hampir kritis dan NPL neto kita itu resiko ekstrim istilahnya dengan di angka 16% di netonya. Kemudian KYD kita juga di Maret di Juni ini menurun sedikit minus 1,1% dengan nilai 434 miliar KYD-nya. Kemudian untuk yang lain, oke, mungkin sorotannya di ROE ya. ROE kita itu 9,28. Kalau boleh dikatakan ini investasinya itu kurang menarik ya bagi misalkan kita PT terbuka atau orang yang mau nanam saham mungkin kan pengennya itu yang di atas jauh dari di atas deposito kan karena resikonya juga tinggi. Saat ini ROE kita memang masih tergerus ya. Kemudian pendapatan operasional versus aset kita bisa dikatakan kurang produktif. Yang lain oke, hanya di tadi DPK sama PYD. PYD sama DPK. DPK ini juga sedikit menurun kemarin. Kita turun 1,67% DPK-nya. Itu di dua sisi sih. Di tabungan kita menurun minus 6,5%. Di deposito kita juga menurun minus 0,7%. Ini menempatkan kita di uh, dari 10 ini ya, 10 BPR yang saya tampilkan kita di tengah bawah ya, di menengah ke bawah. Nah, dari 10 ini mungkin yang paling bagus sih kita lihat di tetangga kita cabang Tegal, itu di Sentral Arta, bagus sekali. Eh, PR-nya mungkin ada tabungan yang menurun, bisa jadi ini ada tabungan kelompok yang cair gitu ya, jadi menurun lumayan banyak sih tabungan, tapi depositonya dia naik. Minusnya cuma di persentase modal di store versus aset ya. Jadi dia 3,7% yang disetor dibanding aset. Nah ini menunjukkan ini sih keseriusan pemilik untuk invest di banknya. Yang kedua itu di Klaten ada Restu Arta, namun ini agak mengkhawatirkan sih. Bagus tapi growth KYD-nya 300%. Growth KYD tinggi tapi kalau terlalu tinggi juga bisa jadi bahaya juga ya. Jadi bisa dikatakan pertumbuhannya berlebihan untuk Restu Arta Abadi. Kemudian labanya dia naiknya juga tinggi sekali, 5,4%. Uh, dengan komitmen ini juga meningkatkan LTR-nya, jadi LTR-nya naik drastis. Kemudian, nah ini yang agak menarik itu mungkin di Binsani sama Artomoro ya. Binsani itu di sebelum-sebelumnya dengan pengukuran kita itu selalu jauh di atas kita ya. Jadi dia bagus terus ini Binsani dengan Artomoro. Tapi dengan pengukuran terbaru dan juga mungkin ada ini ya pergerakan kinerja Juni ini mungkin juga ada dia menurun. Itu malah kita lebih bagus dibandingkan Binsani dan Artomoro. Contohnya di Binsani ini NPL-nya dulu kan dia terjaga di bawah 5% ya. Binsani dan Artomoro ini sudah mulai dia NPL-nya di atas 10%. Binsani di angka 16 dan Artomoro di angka 13%. Kemudian Artomoro dengan penghitungan terbaru ini dengan menggunakan ideal ini ada beberapa aspek yang tidak disorot di Camel jadi kelihatan itu seperti modal di store versus aset cuma 0,5%. Jadi dia dengan aset 1,46 triliun itu yang disetor hanya 7 miliar. Ini kayaknya batas minimal ya kayak tidak salah ya cuma memenuhi batas minimal. Jadi eh, bisa dikatakan ini ya tidak serius ya pemiliknya untuk eh, apa menyetorkan modalnya.
kemudian dia juga LDR-nya sangat tinggi. Nah, ini juga sorotan ya. Jadi pinjaman dari bank lain terhadap KYD. Jadi dia Artomoro itu dengan KYD-nya sebesar 1,1 triliun, itu lebih dari setengahnya adalah pinjaman dari bank lain. Nah, ini sangat beresiko, resiko apa likuiditas ya. Takutnya kalau bank yang dipinjami sudah tidak memperpanjang kan jadi masalah besar nantinya. Nah, eh, mungkin ini ya eh, apa perhitungan dari ideal. Jadi ideal memang tidak untuk menggantikan RCEC, cuma ini upaya kami untuk bisa mengukur perbandingan dengan BPR lain, eh, tapi harapannya bisa juga tetap nilai-nilai yang diharapkan dari RGEC tetap tercapai.